Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai pengembangan media pembelajaran. Sebelum masuk ke dalam materi, mari kita ingat kembali materi sebelumnya. Sesuai dengan klasifikasinya, setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Karakteristik tersebut dapat dilihat menurut kemampuan media pembelajaran untuk membangkitkan rangsangan indera penglihatan. Media membangkitkan rangsangan indera pendengaran, media membangkitkan rangsangan indera perabaan, media membangkitkan rangsangan indera pengecapan, dan media membangkitkan rangsangan indera penciuman. Jadi, dari karakteristik ini, untuk memilih suatu media pembelajaran, seorang guru harus mampu menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi pada saat belajar mengajar. Nilai praktis media pembelajaran. Media mempunyai nilai-nilai praktis berupa kemampuan antara lain untuk yang pertama, mengubah konsep yang abstrak menjadi lebih nyata. Contohnya adalah guru ingin menyampaikan suatu materi mengenai sistem peredaran darah. Jika tanpa media, guru akan kesulitan menyampaikan bagaimana sistem peredaran darah tersebut. Namun dengan media, guru akan lebih mudah untuk menyampaikan sistem peredaran darah. Misalkan guru ingin menyampaikan dengan media audiovisual, ya seperti itu. Kemudian, nilai praktis media pembelajaran yang selanjutnya adalah membawa pesan dari objek yang berbahaya dan sukar atau bahkan tak mungkin dibawa ke dalam lingkungan belajar. Contohnya misalkan seorang guru ingin menjelaskan mengenai binatang buas, letusan Gunung Merapi, dan yang lain-lain. Nilai praktis media pembelajaran selanjutnya yaitu media mampu menampilkan objek yang terlalu besar. Misalkan contohnya adalah Candi Borobudur dan Monas. Kemudian media mampu menampilkan objek yang tidak dapat diamati oleh mata telanjang, yaitu contohnya bakteri dan struktur logam. Kemudian nilai praktis selanjutnya yaitu media mampu mengamati gerakan yang terlalu cepat, misalkan gerakan lompat indah, gerakan putaran roda, dan yang lainnya. Kemudian media mampu memungkinkan siswa berinteraksi langsung dengan lingkungan. Media mampu memungkinkan pengamatan dan persepsi yang seragam bagi pengalaman belajar siswa. Media juga mampu membangkitkan motivasi belajar siswa. Media mampu memberikan kesan perhatian individual bagi anggota kelompok belajar. Dan yang terakhir, media mampu menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang maupun disimpan menurut kebutuhan. Kelaikan media pembelajaran. Kelaikan media sama artinya dengan kelayakan media. Dalam mengembangkan suatu media pembelajaran, kita harus tahu bahwa media yang digunakan setidaknya memiliki 3 kelaikan, yakni kelaikan praktis, kelaikan teknis, dan kelaikan biaya. Kelaikan praktis yaitu kelayakan yang didasarkan pada kemudahan dalam mengajarkan bahan ajar. Seperti yang pertama, media yang digunakan sudah dikenal sehingga mudah dalam penggunaannya. Yang kedua, mudah digunakan tanpa memerlukan alat tertentu. Yang ketiga, mudah diperoleh dan tidak memerlukan biaya yang mahal. Yang keempat, mudah dibawa atau dipindahkan. Dan yang kelima, mudah dalam pengelolaannya. Kelayakan yang kedua yaitu kelayakan teknis. Kelayakan yang berkaitan dengan kualitas media seperti relevansi antara media dengan tujuan belajar, kejelasan informasi yang disampaikan melalui media, kemudahan penggunaan, dan segi penyusunan yang sistematik, sesuai, dan tidak rancu. Media dinyatakan berkualitas apabila tidak berlebihan dan banyak memberikan informasi. Kelayakan yang ketiga yaitu kelayakan biaya. Kelayakan biaya merupakan salah satu strategi untuk menekan biaya, yaitu dengan membuat sesederhana mungkin media sehingga biaya yang dikeluarkan tidak banyak, namun media yang dihasilkan dapat efektif digunakan. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan media pembelajaran. Dalam menentukan media pembelajaran yang akan dipakai dalam proses belajar mengajar, pertama-tama seorang guru harus mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai. Setelah itu, guru harus mempertimbangkan kondisi dan keterbatasan serta kemampuan dan karakteristik media yang akan dipilihnya.
Kriteria pemilihan media antara lain adalah yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media harus tepat untuk mendukung tujuan pembelajaran dan isi materi yang akan disampaikan. Yang kedua, karakteristik siswa. Dalam pembuatan media, guru juga harus mengetahui karakteristik siswa yang akan menggunakan media tersebut. Yang ketiga, yaitu jenis rangsangan belajar yang diinginkan, apakah audio atau visual, keadaan latar atau lingkungan, dan gerak atau diam. Yang keempat, ketersediaan sumber setempat. Misalkan, ingin merancang media, kita harus tahu apakah alat atau bahan tersedia atau tidak. Yang kelima, yaitu apakah media siap pakai ataukah media yang dirancang. Kita harus menentukan jenis media apa yang digunakan, apakah media siap pakai ataukah media yang melalui perancangan terlebih dahulu. Artinya, seorang guru membutuhkan waktu dan tenaga lebih untuk membuat media tersebut. Yang keenam, yaitu kepraktisan dan ketahanan media, yaitu media harus praktis, luas, dan tahan lama. Yang ketujuh, yaitu efektivitas biaya dalam jangka waktu yang panjang. Media yang dibuat sebaiknya tidak menghabiskan biaya yang mahal, namun media dapat bertahan dalam waktu yang lama. Pengembangan media pembelajaran. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai langkah-langkah pengembangan media pembelajaran menurut Sadiman. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kebutuhan dalam proses belajar mengajar adalah kesenjangan antara apa yang dimiliki siswa dengan apa yang diharapkan. Sebelum media dibuat, harus meneliti secara seksama pengetahuan awal maupun pengetahuan yang harus dimiliki dan tingkat kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan instruksional atau instructional objective. Artinya, untuk dapat merumuskan tujuan instruksional dengan baik, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Pertama, tujuan instruksional harus berorientasi kepada siswa. Artinya, tujuan instruksional itu benar-benar harus menyatakan adanya perilaku siswa yang dapat dilakukan atau diperoleh setelah proses belajar dilakukan. Kedua, tujuan instruksional harus dinyatakan dengan kata kerja yang operasional. Artinya, kata kerja itu menunjukkan suatu perilaku atau perbuatan yang dapat diamati atau diukur. Misalkan, siswa mampu mendeskripsikan daur hidup katak. Contoh yang lain, misalkan siswa mampu menyebutkan 10 nama malaikat Allah dan lain-lain. Nah, bentuk kalimat instruksional tersebut artinya dapat diukur. Misalkan siswa mampu mendeskripsikan. Mendeskripsikan ini merupakan kata kerja operasional. Siswa mampu menyebutkan. Nah, menyebutkan ini merupakan kata kerja operasional dan lain-lain. Langkah yang ketiga yaitu merumuskan butir-butir materi. Penyusunan rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan pembelajaran, sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan dikembangkan terlebih dahulu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dari materi-materi pembelajaran yang disajikan. Bentuk alat pengukur yang dimaksud bisa dengan lembar tes, lembar pengamatan, lembar penugasan, atau lembar checklist perilaku. Langkah yang kelima yaitu menulis naskah media. Naskah media adalah bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media rancangan yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok materi yang telah disusun. Supaya materi pembelajaran itu dapat disampaikan melalui media, maka materi tersebut perlu dituangkan dalam tulisan atau gambar yang kita sebut naskah program media. Naskah program media maksudnya adalah sebagai penuntun kita dalam memproduksi media. Langkah yang keenam yaitu mengadakan tes dan revisi. Tes adalah kegiatan untuk menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian media pembelajaran yang dirancang dengan tujuan yang akan diharapkan. Program media yang oleh pembuatnya dianggap bagus belum tentu menarik dan dapat dipahami oleh siswa. Hal ini hanya menghasilkan media pembelajaran yang tidak merangsang proses belajar bagi siswa yang menggunakan. Tes atau uji coba dapat dilakukan baik melalui perseorangan atau melalui kelompok kecil atau juga melalui tes lapangan.
yaitu dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya dengan menggunakan media yang dikembangkan. Sedangkan revisi adalah kegiatan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap perlu mendapatkan perbaikan atas hasil dari tes. Nah, itulah langkah-langkah pengembangan media pembelajaran. Jadi, dalam mengembangkan media pembelajaran tidak hanya asal membuat media pembelajaran, namun ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Nah, terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.